Halo Tribuners, Elisa Lestari di update wisata Belitung. Berita wisata hari ini yaitu mengenai Belacan Sijuk, terasi Belitung yang sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu. Bagi masyarakat lokal Bangka Belitung, mendengar nama Belacan bukanlah suatu hal yang asing lagi. Namun tidak berlaku bagi warga yang berasal dari luar pulau ini. Umumnya orang lebih mengenal nama terasi daripada Belacan. Padahal keduanya adalah sama, hanya beda penyebutan saja. Belacan sijuk adalah olahan fermentasi udang rebon hasil tangkapan nelayan Belitung yang memiliki cita rasa yang khas dibandingkan daerah lain. Belacan kerap kali digunakan sebagai bumbu tambahan penyedap makanan seperti bahan untuk membuat lempah darat atau makanan khas Bangka Belitung, tumis kangkung, hingga sambal belacan atau sambal terasi. Belacan Belitung yang sangat terkenal adalah belacan sijuk. Belacan ini sudah terkenal dari puluhan tahun yang lalu dan selalu dijadikan oleh-oleh bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Pada dasarnya, proses pembuatan belacan ini tidak begitu sulit. Hanya saja untuk mendapatkan bahan bakunya yang terbilang cukup rumit lantaran nelayan Belitung masih melakukannya dengan cara tradisional. Di sebelah utara Pulau Belitung terdapat sebuah tempat yang menjadi aktivitas rutin masyarakat menangkap udang untuk pembuatan terasi. Namanya adalah Bum Batu. Warga lokal Belitung menyebut aktivitas menangkap udang rebon ini dengan istilah nyungkor. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan untuk menangkap udang adalah sungkor. Sungkor terbuat dari dua batang bambu yang memiliki ukuran sama di bagian 3/4 dari bambu ini, kemudian diikat dan diberi penyangga sebagai tulang atau penguatnya. Kemudian di sisi yang lebih lebar dipasang kain strimin halus yang berfungsi sebagai jaring untuk menangkap udang. Para nelayan kemudian turun ke tepian pantai dan mulai melakukan aktivitas nyungkor. Kegiatan yang masih sangat sederhana ini dilakukan oleh warga lokal Belitung untuk menjaga pantai agar tetap terjaga kelestariannya. Udang-udang rebon yang sudah didapat tadi kemudian dimasukkan ke dalam karung goni dan diikat rapat. Lalu udang-udang ini dikubur ke dalam pasir pantai beberapa waktu. Setelah dirasa cukup, barulah udang-udang diambil kembali dan siap untuk dijemur di bawah terik matahari. Menjemurnya pun tidak harus sampai kering. Saat masih dalam keadaan lembab atau setengah kering, udang-udang tadi dapat langsung diproses menjadi belacan dengan cara ditumbuk. Sebelum diproses, udang rebon terlebih dahulu dibersihkan dari bahan-bahan lain yang mungkin terbawa. Tidak boleh ada campuran ikan atau hewan laut lainnya. Bahan pembuatan terasi atau belacan khas Belitung ini 100% terbuat dari udang rebon tanpa ada campuran sama sekali. Selain itu, belacan asli Belitung ini juga tidak menggunakan bahan pengawet dan juga tambahan bumbu lainnya seperti garam sekalipun. Bukan tanpa alasan, hal itu dapat menyebabkan belacan sijuk beraroma amis dan berwarna hitam, sehingga menurunkan kualitas dari belacan khas Belitung ini. Tak heran jika rasa yang dihasilkan oleh belacan sijuk terkenal sangat lezat. Proses penghalusan udang-udang juga masih menggunakan alat tradisional yang sangat sederhana berupa alat tumbuk kayu. Warga lokal Belitung menyebutnya lesung, yaitu alat yang khusus untuk menghaluskan udang untuk membuat belacan. Ciri khas dari belacan Belitung atau belacan sijuk adalah alasnya yang menggunakan lubuk yang terbuat dari daun lais. Pengemasan belacan ke dalam lubuk bukanlah perkara mudah bagi pemula sebab terdapat teknik khusus yang digunakan. Pertama, udang yang sudah dihaluskan tadi dimasukkan ke dalam lubuk, kemudian dipadatkan menggunakan alu kecil atau alat penumbuk kecil terbuat dari kayu. Proses pemadatan belacan dilakukan dengan menumbuknya menggunakan alu sambil terus diputar secara perlahan. Cara yang tidak cermat akan membuat lubuk menjadi sobek akibat pukulan alu. Baik Tribuners, demikian update wisata Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.